Hai, saya Zigma Story dan akan menceritakan salah satu kasus seorang psikopat wanita. Namun sebelumnya saya akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda benar-benar bisa mengenal baik seseorang atau bisa mempertaruhkan kepercayaan Anda pada orang lain? Pertanyaan ini mungkin ada di pikiran Anda di cerita ini. Kebanyakan dari kalian mungkin condong pada risiko mempercayai orang lain. Mari kita mulai dengan cerita hari ini, kasus Lady Pada tanggal 13 Februari 2005, terjadi kebakaran di rumah sakit di Gangnam, Seoul, tetapi tidak ada yang terluka atau tewas. Namun, bau bensin membuat polisi curiga bahwa seseorang secara sengaja membakar gedung itu, sehingga mereka memeriksa rekaman CCTV. Ternyata, rekaman menunjukkan seorang wanita yang mencurigakan dan berusia 29 tahun yang ternyata adalah Lady Polisi menangkapnya dan memulai penyelidikan setelah mendengar bahwa dia memiliki seorang anak kecil. Para detektif membuat keputusan sulit untuk melanjutkan penyelidikan tanpa penahanan. Suatu hari, adik laki-laki datang ke kantor polisi dan mengatakan hal-hal buruk terus terjadi pada kakak perempuan saya. Suami kakak perempuan saya meninggal, kemudian kakak ipar kedua saya meninggal, dan orang-orang yang dikenal oleh kakak perempuan saya terus terluka atau meninggal. Polisi segera mulai menyelidiki klaim adik laki-laki dan juga adik perempuannya. Mereka menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Sejak Lady lulus SMA, dia lari dari rumah dan bekerja sebagai perwakilan penjualan asuransi. Dia bertemu dengan seorang pria dan mereka cocok. Mereka pindah ke rumah bersama dan dalam waktu singkat mendaftarkan pernikahan mereka. Suami istri tersebut memiliki keterbatasan mental, tapi itu tidak masalah karena mereka saling mencintai. Tak lama kemudian, mereka memiliki seorang putri dan hidup sebagai keluarga yang bahagia. Sayangnya, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena putrinya jatuh dari meja dan meninggal ketika berusia 3 tahun. Tragedi mereka tidak berakhir di sana. Suami Lady pingsan dan mengalami gegar otak. Keadaannya tidak terlalu serius, tapi itu terjadi lagi tak lama setelahnya dia pingsan lagi dan mengalami gegar otak kedua kalinya. Ketika ditanya mengapa itu terjadi, dia merasa sangat sakit. Dia bilang, "Saya minum obat karena seluruh tubuh saya sakit, tapi saya tidak ingat apa-apa." Karena dia tidak ingat gejala awal penyakitnya tidak bisa ditentukan. Lady mendedikasikan dirinya untuk merawat suaminya, merawatnya hingga sembuh. Ketika sepertinya suaminya pulih sepenuhnya, suatu hari dia bangun dan tidak bisa melihat. Pasangan itu terkejut dan mereka segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Meskipun melewati serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, Lady tetap di samping suaminya dan menunjukkan cinta abadinya padanya. Kemudian, pada tanggal 25 Maret 2002, suaminya meninggal karena selulitis, yaitu infeksi bakteri pada kulit. Lady berkabung selama beberapa hari, tapi itu tidak berlangsung lama karena dia mulai berpacaran dengan pria lain hanya 1 bulan setelahnya. Perselingkuhan itu juga berjalan sangat cepat, dengan Lady dan pasangan barunya mendaftarkan pernikahan mereka dengan cepat. Tidak lama kemudian, suami keduanya yang bernama Lim juga pingsan. Seperti yang dilakukannya dengan suami pertamanya, Lady duduk di sebelah tempat tidur rumah sakit Lim hingga dia dibolehkan pulang. Lim sangat terharu dengan tindakan tersebut. Setelah sebulan, kondisinya mulai membaik, tapi dia tiba-tiba bangun dengan rasa sakit yang sangat hebat. Mereka segera pergi ke ruang gawat darurat, tapi sudah terlambat. Lim sudah kehilangan penglihatannya, dan 2 bulan kemudian, dia meninggal karena penyebab yang sama seperti suaminya yang pertama, yaitu selulitis. 2 pria kehilangan penglihatan mereka dan meninggal karena penyebab yang sama.
Curiga kembali muncul pada Lady tetapi dia tetap menunjukkan kesungguhannya hingga melakukan ritual pemakaman untuk menunjukkan komitmennya pada suami kedua. Hal ini membuatnya menjadi sulit untuk mencurigai niat jahat. Tetapi, apakah dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan kejadian dan kematian yang tidak menguntungkan ini? Polisi memiliki pertanyaan ini dalam pikiran mereka hari demi hari. Penyelidik memutuskan untuk mengunjungi Lady tetapi kakak laki-lakinya menyambut mereka di pintu dan terjadi sesuatu yang sangat salah dengan dia. Seperti dua suami Lady kakak laki-lakinya menjadi buta. Polisi juga menemukan ibunya terbaring di rumah itu, dia juga kehilangan penglihatannya. Semua ini ternyata adalah hasil karya jahat dari Lady Mengapa dia menyakiti dua suaminya, kakak laki-lakinya, dan bahkan ibunya? Sederhana, untuk asuransi. Dia melakukan semua tindakan jahat ini untuk menerima uang asuransi. Sekarang mari kita lihat lebih dekat apa yang terjadi pada hari suami pertama Lady pingsan. Dia memberinya antidepresan, dan ketika dia sedang tinggi karena obat, dia mendorongnya pada bulan Mei 2005 dan menerima uang asuransi pertamanya sebesar 340.000 won. Merasa uang hasil asuransi sedikit kemudian dia memberinya antidepresan lagi dan menusuk matanya dengan peniti. Lady bahkan memanaskan minyak di atas kompor dan menuangkannya di wajah suaminya. Dia melakukan kejahatan yang tidak manusiawi dan keji. Itu adalah rencananya sejak awal. Ingat, kami memberitahu Anda bahwa dia dulu bekerja sebagai penjualan asuransi. Dia menggunakan informasi yang dia dapatkan saat itu untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatannya. Lady tahu dia bisa menerima uang asuransi paling banyak untuk kematian diikuti oleh kehilangan penglihatan dan kebakaran, yang berarti setiap detail kejahatannya direncanakan. Kemudian ditemukan bahwa dia bahkan menusuk suami pertamanya 3 kali dengan pisau setelah dia buta, mengatakan dia telah melukai dirinya sendiri saat sedang dirawat karena gangguan mental. Mari kita beralih ke suami keduanya dengan nama keluarga Lim. Ketika mereka menikah, Lady menyembunyikan fakta bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Dia juga membuatnya terlihat seolah-olah dia berasal dari keluarga yang baik dan memiliki pengasuhan yang baik. Begitulah mereka mulai hidup bersama, tapi hanya selama sekitar 6 bulan. Ketika situasinya berbalik, dia melakukan tindakan yang sudah direncanakan untuk memberinya obat dan mendorongnya sehingga menyebabkan gegar otak dan patah tulang ekor. Dia membatalkan pernikahannya selagi suaminya di rumah sakit dan menggunakan jarum untuk membuatnya buta setelah ia keluar rumah sakit. Dia membuatnya menderita luka bakar dan membuatnya meninggal karena selulitis. Dan kita tidak bisa melupakan bagaimana dia berbakti merawat suaminya saat sakit, serta ritual pernikahan yang dia adakan setelah kematian suaminya. Semuanya hanyalah tindakan untuk melarikan diri dari kesalahan dan curiga. Yang menggemparkan adalah kenyataan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dengan dia termasuk dalam orang yang dia targetkan. Dia mencampur obat dengan teh buah delima dan plum dan memberikannya kepada ibu dan kakak laki-lakinya. Dia membutakan ibunya dengan menusuk matanya dengan jarum suntik dan menuangkan asam klorida di kedua mata kakak laki-lakinya untuk membutakannya. Itu tidaklah cukup. Dia memberikan obat kepada kakak laki-lakinya lagi serta memberikannya pada adik laki-lakinya dan membakar mereka. Untungnya keduanya selamat karena kakak laki-laki tidak terlalu linglung oleh obat dan membangunkan adiknya, namun keduanya mengalami luka bakar. Lady menerima 200 juta won sebagai uang asuransi setelah membakar kakaknya. Dia kemudian mengunjungi pembantu yang dulu pernah bekerja untuknya dan memberitahunya bahwa rumahnya sudah terbakar dan tidak punya tempat tinggal. Dia meminta tempat untuk tinggal selama beberapa hari dan pembantunya memberinya tempat.
Beberapa minggu berlalu dan bahkan setelah sebulan dia tidak berniat untuk pergi, akhirnya mantan pembantunya tidak sabar lagi dan memintanya untuk pergi. Kesal dengan permintaan itu, Lady Aum membakar rumah pembantunya dan mengakibatkan kematian suaminya serta luka bakar seumur hidup pada anak-anaknya. Lady tidak bisa berdiam diri dan melihat pembantu dan anak-anaknya diobati di rumah sakit, jadi dia membakar rumah sakit itu. Insiden ini membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Berapa banyak uang asuransi yang dikumpulkan Lady secara total? Pada tahun 2005, dia mendapatkan hampir 1 miliar won dalam uang asuransi. Kemudian terungkap bahwa dia mengeluarkan jumlah uang yang signifikan untuk pengeluaran mewah dan hiburan. Akhirnya, dia mengakui semua kejahatannya dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Lady Begitulah kasus aneh seorang wanita psikopat. Jika bukan karena kasus terakhirnya melakukan pembakaran, dia bisa membahayakan banyak orang lain dengan motif yang sama. Kasus Sigma Story akan dilanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton.